Sohibul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba karya daripada Imam Syekh Nawawi Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wa. Hanya saja pada pertemuan yang dulu ada pertanyaan kan, yaitu apa saja sih bom-bom yang diperbolehkan di dalam agama. Maka di sini kami kutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juz 3 halaman 142. Bayan ma'ruf bil sahihi minal kadhib. Jadi kita belum buka kitab yang ini. Bayan penjelasan tentang bohong yang diperbolehkan di dalam agama. Apa saja sih bohong yang diperbolehkan dalam agama? Kita lihat, jadi jangan sampai nanti dikit-dikit boleh ya, enggak. Semuanya boleh. Tapi ada yang diperbolehkan. Di sini Imam Ghazali mengatakan, "I'lam anna kadhiba laysa haraman li'aini." Ini kan Imam Ghazali. Sesungguhnya bohong itu tidak haram, kata beliau. Sebenarnya bohong itu tidak haram karena bohongnya. Ini saya tidak berani lanjut nanti bahaya, nanti orang banyak bohong nanti kan. Jadi intinya kata Imam Ghazali, bohong itu tidak haram, tapi dia haram karena sebab lain, yaitu bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Haramnya di situ. Bali ma fihi min ad-darar 'ala al-mukhatab wa 'ala ghairihi. Tapi karena ada mudarat kepada orang yang diajak berbicara atau yang lain, nanti bisa memberikan mudarat. Haramnya di sini. Apakah beda atau tidak? Beda. Jadi bohong itu tidak haram, tapi haram apabila memberikan mudarat kepada orang lain. Ini haramnya. Berarti kalau bohong bisa memberikan manfaat, tidak haram. Nah, di sini letaknya. Tapi kalau bohong haram karena bohongnya, ya mau manfaat apalagi mudarat, tetap haram kan? Nah, di situ. Tapi haram itu karena ada mudarat. Fa inna aqalla darajatihi an ya'taqid al-mukhbir asy-syai'a 'ala nafi wa huwa kata minimal mudarat bohong itu orang yang berbicara meyakini ucapannya itu berbeda dari kenyataan. Ini kalau awalnya berbeda, dari simpulkan itu. Baik itu jahilan. Maka ta'alahu bihi dharar bayi. Maka dalam keadaan ini dia namanya orang bodoh. Dan terkadang kebodohan ini bisa menyangkut mudarat orang lain. Dia tahu nggak sesuai kenyataan, tapi kok masih diyakini. Berarti bodoh dia, tadi mau tadi. Dan kebodohannya ini bisa membahayakan orang lain. Contoh, ya, karena bodoh. HP ini, misalnya, HP ini bagus dicontoh, contohnya. HP ini bagus, padahal enggak. Di Cina, kawin, apa namanya? Kopi. Super kopi, ya, tea kopi. Contoh, casingnya iPhone, dalamnya kopi. Ibu-ibu mau beli, saya bilang, ini asli bu, asli. Tak pernah lecet, tak pernah rusak, tak pernah ganti casing, tak pernah ganti layar. Padahal pernah. Berarti kan anak bohong. Kalau anak bohong, berarti kan kasus kenyataan. Berarti anak bodoh di sini. Kenapa berbicara tidak sesuai kenyataan? Berarti menentang ilmu kan? Lawan ilmu apa? Bodoh. Ilmu itu menyampaikan sesuatu yang kita ketahui. Kalau yang tidak diketahui, bodoh maksudnya. Dan lebih parahnya lagi, bodoh ini bisa memborokkan orang-orang. Orang bisa tertipu gara-gara orang-orang. Itu yang pertama. Tapi borok baca lebih manfaat Allah. Tapi berapa banyak kebodohan itu ya bisa mendatangkan manfaat dan masalah. Bisa menjadi. Bahkan ibu Muhammad sudah dari kejahat.
Itu berarti maka bohong yang bisa menghasilkan liburan tadi, maka bohong itu diizinkan. Makan wajiban dan terkadang bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena bohongnya bisa memberikan manfaat. Qala Maimun bin Mahran, berkata Imam Maimun bin Mahran, al-kadhibu fi ba'dhi mawadhi khairun min asli. Bohong di sebagian tempat itu bisa jadi lebih baik daripada jujur. Ya. Ara'aita, tidakkah kau lihat? Lau anna rajulan sa'al al-fahisan bisayfi liyaqtulahu pada darah fatahilaika faqala ara'aita fulana aku tuh taqalan ala sataqul lam ara ma tusabiqu bihi wa hadha kadhibun mahjur. Tidak engkau lihat kalau ada orang dia berusaha untuk membunuh orang lain, lalu dia masuk ke rumah kita, lalu orang tadi bertanya kepada kita, itu dia nggak orang tadi. Jadi kau jawab, mau jujur mati nyawa orang, ya kan? Tapi kalau bohong nyawa orang selamat. Tapi ada bohong, ada dusta, ya. Dan itu gimana itu? Gimana itu kan? Maka wahada ibn wajib. Kata Imam Maimun bin Mahran, ini bohong yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada masalah, ada menyangkut nyawa orang itu. Ini panjang, makanya saya pakai panjang. Fakul, ya, nah kita katakan al-kalam wasilah ilal maqasid. Omongan ini kan wasilah kita untuk mencapai tujuan. Ya, makanya saya pakai panjang. Fakul, ya, nah kita katakan al-kalam wasilah ilal maqasid. Omongan ini kan wasilah kita untuk mencapai tujuan. Ya kan? Kita kalau pengen sesuatu kan melalui ucapan. Fakul maksudin mahmud yumkin tawassul dari bisidqi wal kadhib jami'an bahkan yuridu hawa. Maka setiap tujuan yang terpuji jika bisa dicapai dengan jujur dan bohong, maka dalam bab ini bohong haram. Karena pengen sesuatu ini bisa didapatkan dengan cara anda jujur atau bohong. Dua-duanya bisa. Maka kita ambil jujur. Paham ya? Jangan ambil yang bohong. Karena ada pilihan. Di hadapan kita ada dua pilihan. Bisa jujur, bisa bohong. Kecuali sesuatu ini gak bisa didapatkan kecuali dengan berbohong. Dan sesuatu ini adalah yang diperbolehkan di dalam agama. Nanti kita bahas tentang ini. Yang diperbolehkan dalam agama apa saja. Kalau gak diperbolehkan gak boleh. Yang diperbolehkan agama. Contoh masalah nyawa. Kita ingin menyelamatkan orang. Ini nggak bisa, nggak terrealisasi kecuali dengan cara kita berbohong. Maka bohong menjadi wajib. Karena untuk mendatangkan manfaat, untuk mendatangkan masalah. Iya. Terkait fikih haram, maka bohong menjadi haram kalau kita nggak bisa mendapatkan itu. Baik angkat atau sudah itu sedikit, bahkan fikih mubah. Jika kita bisa mencapai tujuan itu dengan bohong tanpa melalui jalan jujur, maka bohong di sini mubah. Ingkar maksud dan terus mubahan jika tujuannya mubah. Tapi kalau tujuannya wajib, jika maksud wajiban dan bohong itu menjadi wajib jika tujuannya wajib. Saya tanya, wajib gak kita menyelamatkan nyawa orang lain? Wajib. Maka karena tujuannya wajib, berbohong menjadi wajib. Berbohong menjadi wajib. Contoh mubah atau sunnah, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ini contoh sunnah. Sunnah, misalkan warga jalur 2A berantem sama jalur 2B. Nah, misalnya ini berkelahi. Kita sunnah mendamaikan. Ini nggak bisa kita damaikan kecuali dengan cara berbohong. Tapi berbohong 2A itu goyang kan. Ini 2B paling puji warga 2A. Nanti kita 2B kan itu lagi. Kemarin itu warga 2A puji warga 2B. Padahal nggak ada ya kan. Akhirnya, Masya Allah, ternyata selama ini kita salah sangka. Ternyata warga 2B itu baik-baik semua, damai ya. Maka bohong ini jadi sunnah. Karena tujuannya adalah sunnah. Ya kalau tujuannya haram
haram, maka double banget itu. Ya, bohongnya haram, lalu dia menjadikan alasan bohong itu untuk membenarkan perbuatan ini. Karena korupsi, ya, biar tahu korupsi haram, bohong tidak bisa, korupsi ini ada itu ini pajak kata dia. Anggaplah bayar keringat saya, ya double lagi, ya, karena nggak ada alasan untuk membenarkan dia berbohong. Kama anak Islam tanda di muslim wajib. Kalau kitabnya besar, jadi kadang bingung sih tapi baca mana ini kan. Kalau udah besar tulisannya halus sih. Beda sama ini itu, besar tulisannya. Ini kitab yang besar tulisannya kecil. Sebagaimana nyawa anak cucu Adam itu kan wajib. Bahwa maka kisah dan milik muslimin kali kita pakai terkait bukti wajib. Seperti yang contohkan tadi, jika dengan berbohong kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain, maka bohong menjadi wajib. Bohong itu dosa, tapi menghilangkan nyawa orang lain lebih dosa. Maka kita wajib mengambil wujubul amal di afaqid dararain dengan mengamalkan yang paling ringan mudaratnya. Wajib. Lalu bagaimana nanti apakah dicatat bohong? Ya, ini terlalu panjang ini di sini disebutkan ada perbedaan di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan enggak dicatat bohong. Karena tak ada masalah. Malah dia mendapatkan pahala di situ. Tapi ada pendapat kedua tetap dicatat bohong. Tapi karena alasannya baik, tujuannya baik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua pendapat ulama. Lihat. Nah ini. Omar makan lain ini maksud haram. Habis kata tadi. Jika buat contoh lain juga, gak bisa sempurna tujuan perang. Perang itu kan tipu daya. Kita gak bisa kecuali dengan cara berbohong. Mungkin ada kata-kata kita berbohong biar masih salah. Habis rahmat ben tadi itu. Atau mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru. Istilah jangan berdiri alih. Illa yakib agar hati tidak condong kepada memaafkan atau kepada ide perang dari kecuali dengan bohong. Maka bohong di sini diperbolehkan. Karena ada masalah. Tapi ingat, illa annahu yanbaghi an yahtariza min ma'ruf. Tapi ingat hati-hati, hendaknya dia itu berjaga-jaga seminim mungkin, ya. Lihatlah jika fataha babal kadhib anak sini, bahaya di sini. Karena kalau dia sudah membuka pintu kebohongan ini, fayakhsha tada'a ila ma yasahi anhu. Maka dikhawatirkan nanti dia mulai membuka-buka yang tidak dibutuhkan. Ini bahaya di sini. Bohong dengan alasan yang barusan saya sebutkan itu boleh, tapi harusnya hati-hati. Kenapa? Khawatir nanti kalau tidak hati-hati, nanti dia membuka sesuatu yang tidak diperlukan. Contoh di bab akhir, saya tidak tahu sampai atau Indonesia. Di bab akhir nanti disebutkan salah satu bohong yang diperbolehkan itu kita membohongi anak kecil dengan tujuan untuk sekolah. Itu boleh. Karena ada masalah. Karena budak-budak ini kan dia malas belajar, malas ngaji, ya kan? Lalu kita kasih motivasi atau kasih hukuman. Biasanya motivasi ini mak, yang mengasih hukuman bapak biasanya lah. Pengalaman saya dulu. Ngaji ya? Kalau ngaji nanti tak kasih duit kerja. Itu kan sama saya. Ngaji lah saya. Kadang dikasih, kadang ada, gitu kan? Pandai pula. Tapi kalau bapak saya mau ngaji ya, kalau tak ngaji, coret kalau dari kakak aja, biasa bapak-bapak. Betul lah ya. Kadang kan benar juga, maksudnya hukum, gitu kan? Tak mungkin lah dicoret dari kakak, ya kan? Tak mungkin. Atau kadang, naik kamu bunuh kamu, ya kan? Kadang orang tua di kepala itu bunuh kamu, apa bunuh, bakar motor kamu, ngancam. Apakah ini dianggap bohong? Karena apa? Ada tujuan untuk mendidik anak. Tapi ingat, hati-hati. Tujuannya itu butuhnya apa? Oh, anak ini nakal, ya kan? Maka cukup kita kasih ancaman, misalkan dipukul. Kalau ngaji ya, kalau tak ngaji dipukul. Ternyata
ada kumpul. Padahal dia dia nggak ngaji dan kita kumpul nggak bohong. Tapi kan butuhnya kan di sini sebagai ngancam. Kadang itu dikritikan. Aku butuh ini air. Kenapa? Khawatir. Kalau masih khawatir itu belum jadi, ya. Kalau khawatir kan khawatir belum jadi. Khawatir masuk ke membohongi jadi makanya di sini kalau tadi hati-hati juga, jangan sampai terlalu tidak membuka pintu kebohongan. Karena kadang orang kalau udah membuka pintu bohong, ada yang dikit, kita boleh kan orang ini boleh kami pandai dia nyari alasan, ya kan? Walilah mana yang Rasulullah alasan itu dan juga dia tidak memperhatikan batas daruratnya. Ingat, bohong ini diperbolehkan dalam keadaan darurat tadi. Masalah nyawa, mendamaikan orang ini kan darurat. Karena kita darurat pun, kita darurat-daruratkan. Bini tak ada jajan kan, bilang tak ada duit, padahal duit banyak. Tak ada duit, banyak tak ada duit. Kenapa tak ada duit bang? Di darurat. Kalau nanti besok sakit, apa ini itu. Ya, kalau duitnya kita ni, kita yang masuk situ masuk akal lagi. Ini duit ratusan juta, juta, 300.000 kan. Nanti dikit-dikit dihubungkan darurat. Kita tak kau beli inflasi. Baikul kadhib haraman fi asli, maka bohong menjadi haram. Cara hukum asalnya illa darurah, kecuali kalau darurah. Walaki adalah al-istisna. Dari apa sih Pak Ustaz? Pak Ustaz dari ngomong-ngomong-ngomongan. Dari apa? Pak Ustaz dari banyak dalil. Nah, ini di antara dalil yang memperbolehkan kita berbohong. Ma'rufiyah Ummi Kulthum yang diriwayatkan oleh Ummi Kulthum radhiyallahu ta'ala maqalat ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurfisu fi syai'in min al-kadhibi illa fi talam. Aku enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbolehkan bohong. Itu tidak boleh kecuali dalam 3 perkara. Ummi Kulthum putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Sayyidina Utsman bin Affan. Istri yang keberapa? Yang keberapa? Istri yang kedua. Sayyidina Utsman itu menikahi 2 putri Nabi sekaligus. Yang pertama Sayyidah Ruqayyah, tapi wafat saat perang Badar, selesai perang Badar. Makanya Sayyidina Utsman itu tidak ikut perang Badar. Baru beliau karena istrinya sakit, maka beliau tidak ikut perang, merawat istrinya sakit. Perang pertama dalam Islam. Tapi istri sakit, tetap Sayyidina Utsman tidak ikut. Ini sakit di rumah, selalu keluar. Cuma pengen mabuk-mabukan di rumah. Ada yang nonton bola. Ini saya terus perang. Wafat Siti Ruqayyah, nikahlah dengan Sayyidah Ummi Kulthum. Ini Kulthum. Makanya Sayyidina Utsman itu mendapatkan julukan Dzun Nurain. Dzun Nurain itu orang yang memiliki 2 cahaya. Karena nikah sama 2 putri Nabi SAW. Bolehkah nikah sama saudara Pak Ustaz? Boleh nikah sama mahram istri apabila istri kita sudah tidak jadi istri kita lagi. Bisa jadi karena cerai, tentunya setelah menikah, atau karena wafat. Nikah sama adiknya. Ternyata kakaknya lebih cantik. Bolehkah nikah dua sekaligus? Tidak boleh. Ceraikan dulu istri itu. Habis masa iddah baru nikahi kakaknya. Atau cerai yang tidak jauh 7 talak 3 baru boleh nikah sudah ini. Atau nunggu istrinya lagi kasih kopi lagi pakai sianja ya apa ya jadi kekawin mereka ya tunggu mandi ya contoh aja kalau kita nikah sama kakaknya nggak boleh nikah sama adiknya seperti dilakukan di Sayyidina Utsman bin Affan ya ada 3 yang apa namanya yang diperbolehkan. Yang pertama ada juga yang perlu kau di Islam, yaitu lelaki yang mengucapkan suatu ucapan yang mana tujuannya untuk mendamaikan. Ini boleh dihukum. Yang kedua, ar-rajul yaqulu qawlan haq, yaitu seorang pria yang berkata dusta dalam peperangan. Dalam perang ini ada strategi ya. Yang ketiga, ini ar-rajul yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha, yaitu laki-laki yang membicarakan istrinya dan perempuan membicarakan suaminya. Maksudnya apa? Dia memuji-muji pasangan. Yang itu boleh.
Yang tak boleh itu memuji-muji pasangan orang lain di depan bini, itu tak boleh. Waqala syaitan, termasuk memuji-muji madu itu boleh, walaupun bohong. Misalnya ada orang laki menyimpan, nanti bini satu, atau boleh memuji-muji bini ketiganya, karena mungkin suaminya jarang sama bini ketiga, ya, misalnya sekarang boleh, padahal tidak ya. Maka maksudnya padahal bohong. Ini istri ketiga itu ibadah itu kan boleh bohong, tapi kayak kesulit. Yang ada malah menjelek-jelekan, ya kan? Bukan dipuji-puji, menjelek-jelekan. Oh jangan ketiga keempat itu itu. Yang ada Pak. Ini saya berbicara hukum, ya. Bukan berbicara Wakala syaitan Rasulullah dan dia melanjutkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bikadzab, bukanlah dianggap bohong man aslaha bainakum, yang mendamaikan antara dua orang atau kelompok, maka khairan Allah." Dia berkata baik atau menambah baik mereka. Kelompok atau lagi kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu dia puji-puji, kalau di kelompok B rajin, kompak, ada ya. Nah, dia lebih-lebih ada apa tujuannya biar kelompok B ini damai cinta sama kelompok A. Harusnya gitu. Ini enggak, mama RT ini ngomong-ngomong, ini kelompok B kaya. Contoh bukan juga ini RT sebelah mana kan. Nah, ini tidak boleh demikian. Waqala Asma binti Zaid binti Yazid, berkata Sayyidah Asma binti Yazid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kadhibi yuktabu ala ibni Adam. Setiap dosa itu dicatat untuk anak cucu Adam, dicatat sebagai dosa. Illa rajulun kadzaba baina muslimaini liyusliha bainahuma. Kecuali seseorang yang berbohong antara dua kelompok muslim yang bertikai untuk mendamaikan keduanya. Berarti boleh. Ya boleh, karena ada maslahat yang lebih besar. Nah, Waruwiyan Nabi Kahil. Nah, ini dasar. Nah, ini diriwayatkan dari Nabi Kahil. Kalau waqabat bainatni min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tasarama. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kelompok yang saling bertikai. Saat awalnya saling melawan dengan ucapan, kata tasarama sampai akhirnya ribut. Kalau itulah ada maka aku pergi salah satu di kelompok itu. Apa itu? Mana kami bulan, maka kami tunggu sudah dikatakan. Kamu ini kenapa? Ada bulan, mesti kelompok lain itu dia memuji kamu loh. Semalam itu apa? Kemudian aku ketemu lagi dengan kelompok lain. Aku telah menarik, lalu aku ucapkan sama seperti yang aku ucapkan tadi. Hatta salah sampai keduanya dan jadi kan contoh kata itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dulu. Kemudian si Abi Kahil itu berkata, "Ahlak nafsi, wasrah baina hatin." Aku mendamaikan dua kelompok, tapi aku mencelakakan diriku sendiri. Maksudnya apa? Ada bohong kan? Celaka aku ini. Sahabat Nabi ya. Sampai bohong itu takut itu. Kalau kita tidak bohong juga ya. Aku mencelakai diriku sendiri. Padahal aku mendamaikan dua kelompok. Akhbar Nabi SAW. Maka aku kasih tahu kepada Nabi SAW. Rasulullah gimana? Ada bohong nih. Maka Rasulullah berkata, ya Aba Kahil, aslih bainan nas. Ya Aba Kahil, damaikan antara dua kelompok. Maksudnya apa? Diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan diperintahkan sebenarnya. Ayo kalau kita itu malah itu bohong, tak apa. Kalau Allah biasa, berkata Allah biasa, salah satu sahabat Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, ada seseorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buat aku bohong kepada istriku. Kalau Rasulullah, la khairan min kadhib. Enggak ada kebaikan dalam kebohongan, enggak ada. Lalu dia ini mengatakan, aku janji kepada istriku. Ya, aku janji kepada istriku dan aku berkata kepadanya, kalau begini, mungkin dijanjikan yang baik-baik, gitu kan? Tapi mungkin saking senangnya sehingga dia kesulitan untuk menepati janji. Tapi dalam keadaan ini akan istri. Kalau maka Rasulullah berkata apa? Tidak ada dosa. Tapi ingat ya, hanya suami
garis bawah. Wa Ali Nawas dari Nawas bin Sam'an al-Kilabi qala Rasulullah SAW mali arakum tatahafatuna bil kalim tahafutan quras binar. Kenapa aku ini melihat kalian ini berbondong-bondong dalam bohong seperti berbondong-bondongnya kupu-kupu di di cahaya yang sering berbohong itu. Kul kan terbalik di Adam. Setiap dosa itu dicatat kepada anak cucu Adam. Lama halatan, enggak mustahil, enggak ada dispensasi, enggak ada. Illa kecuali ada. An yakdziba rajul bil harb, kecuali seorang pria yang bohong dalam peperangan. Fa idal harba khud'ah, karena orang itu banyak tipu daya, kan strategi dan sebagainya. Tidak tahu lah, tidak tahu orang muda. Au yakunu baina rajulaini syahna, atau terjadi pada dua kelompok yang saling membenci. Wa yusqil bainahuma, lalu dia mendamaikan keduanya, boleh berbohong. Au yuhadithu maratahu yurdiha, atau dia menceritakan kepada istrinya yurdiha dalam rangka menyenangkan. Ya, itu enggak apa-apa. Jadi bapak-bapak makhluk tidak diminta. Tapi ya yang benar, karena terlalu berlebihan juga. Seperti yang ada tadi, ya, hati-hati kan Imam Ghazali. Insyaallah deh, nanti kalau rezeki kita akan barang bingung kan, buat makan besok ada main duitnya. Tapi apa kita masuk dalam sini apa itu pronya 2 3 4 5 6 7 8 tahun kita. Tidak apa. Tapi yang benar, kan? Apa namanya lagi kan? Ini katakanlah. Wakala Tauban, berkata Imam Tauban, al-kadhibu kullu ithmun. Dosa itu semua, bohong itu semuanya dosa. Illa ma nafa'a musliman, kecuali yang bisa memberikan manfaat kepada orang muslim, au dafa'anhu dharar, atau yang bisa menolak dharar. Jadi kita saja. Ada yang memberikan manfaat kepada orang muslim, mana yang bisa mengangkat dharar itu. Wakala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, ini tak usah banyak. Ini punya banyak yang menguatkan yang sebelumnya. Ini jadi seperti aja ada tinggal ini soalnya panjang nih, nggak cukup ya. Bagaimana kalau kita ragu? Kalau kita ragu, kira-kira bohong Anda ini memberikan manfaat atau enggak? Kalau tadi kan jelas menyangkut nyawa, mungkin ada manfaat. Kita ragu. Ini bohong ini kita ragu. Entah ragu membawa manfaat atau mendatangkan keluar, atau ragu kita tidak bisa merealisasikannya, menepatinya, mewujudkannya. Nah, Pak Icaka dengan haji ini asal tahrim berdiri. Jika dia ragu dalam mewujudkan hajat itu, maka hukum bohongnya menjadi haram. Kalau ragu tidak boleh. Ya. Wali ajli umudi idraki maratil maqasid, dan juga dengan tujuan untuk menutupi tuntutan tadi. Ya, maka yang bagi agak bisa dianjurkan manusia itu hendaknya berjaga niatkan dimaafkan dari perbuatan bohong sebisa mungkin. Maka dari kami itu juga maka ada lalu jika dia bingung apakah hajat ini untuk dirinya atau untuk orang lain. Ini manfaatnya untuk siapa? Menyangkut untuk nyawa orang lain atau untuk nyawa saya sendiri? Dia ragu dia. Apa yang tahap ulama yang suruh orang itu, boleh dilakukan. Maka dianjurkan dia meninggalkan tujuan bohong itu dan meninggalkan tujuan itu dan juga meninggalkan perbuatan bohong. Amma idza ta'ala kabiratu ini, jika perbuatan bohong itu berhubungan dengan tujuan orang lain, ini masuk bab kalau bohongnya ada masalah orang lain. Misalkan ada orang ditagih utang ini kan ada orang lain, karena ini utang sama bapak.
Bapak lagi dia lagi penguasa dia. Orang tuh takut kita. Kerja orang pamit. Nah ini kan orang lain. Orang tidak hanya kepada anak, tapi tutupi. Karena ini nggak ada menyangkut nyawanya. Malah justru ada satu paut urusan dengan orang lain. Ini kan utang bayar lah. Ya kan bertampung ada tidak boleh tutupi kecuali bapak ancam nyawa dia. Nah baru karena ada masalah nyawa, masalah dirinya sendiri. Ini enggak, malah masalahnya kepada orang yang mengutanya. Maka tak boleh berbohong, tak boleh ya. Waktu kali binas yang boleh bohong dan harus ingat. Kata Imam Ghazali, kebanyakan manusia itu bohong karena tujuan dirinya sendiri. Kebanyakan itu politik, bohong. Kebanyakan dia naik pangkat. Banyak kata, pangkat, ayat, sebagainya. Semua wali ziarah lima kerja. Kemudian setelah tujuan mau itu untuk kepentingan pribadinya, kebanyakan apa? Biar bertambah harta, bertambah pangkat, wali umuri dan beberapa perkara. Dan semua faktor yang mana kehilangan itu semua itu tidak dianggap dalam agama. Ingat, untuk harta dan juga pangkat itu bukan darurat. Bohong boleh kalau darurat. Harta dan pangkat bukan dianggap darurat. Anak harus bohong biar anak dapat harta, tidak dianggap darurat. Anak harus bohong biar anak naik pangkat, tidak dianggap darurat. Ini untung politik lewat, enggak dipotong. Hatta indah kata sampai di kata mulai kalau ada perempuan kata dia langsung gimana tak perlu diulang ada orang boleh perempuan dia bercerita kepada suaminya yang dia senangi dan dia berbohong atas kejelekan madu-madunya dari itu haram di hukumnya haram. Kalau aku ini di haram misalnya di utama dua di haram. Karena tidak ada darurat di sini, tidak ada. Tapi kejadian sulit, kecuali ada amalan. Dulu, waktu saya mondok, dulu tuh ada paket di mondok saya. Di paket itu ada pondok, tempat itu ini pak, ini. Di atas itu ada pemandian air panas. Santri-santri itu termasuk saya. Kalau gatal-gatal itu obatnya nanti air berak. Kita, cuma saat ini kan tak ada duit. Kalau yang lain kan banyak duit. Ini mau villa, mau hotel. Nah, kami di mana villa? Di pondok. Namanya pondok Al-Mahfud Kiai Mahfud dari ini. Tapi Kiai Mahfud itu istrinya 4. 4-4-nya satu rumah. Satu rumah, satu ruangan. Siapa pun tamunya pasti suruh keluar dan kompak. Satu dua ini satu dengan kulit hijau bagaimana jauh. Ini satu baju yang putih bagaimana putih. Terus ada kamu dengan tua mahal dengan kecil. Emang ini sedikit. Jadi lah akhir mau ini enggak lagi. Ada satu yang dong itu belum kawin. Ini kita buat mau benar. Kalau ditanya mau, kan? Cuma ada lagi, kan? Akhirnya ada marahnya. Enggak, kawan ada. Memang jadi anak ada marahnya. Kemudian kalau ini mau amalan, nanti setelah ini lulus, ini datang sini, tak kasih doa. Oh, pekong. Ini pas lulus, wafat ya. Jadi makhluk, Allah ya Allah. Santrinya banyak, yang Pontianak itu Sedudung, yang di Sedudung banyak, santri suka. Terus Tanjung Sate banyak, dan di Pulau ya, dia tangan. Dia bilang sendiri, nanti lulus datang tak kasih. Sekarang jangan, benar, pas kita lulus, wafat. Oh, sekarang begini kok, pas Ramadan ya. Nah, tidak coba lulus di main pamnya. Ya Allah benar-benar Allah orang baik orang soleh. Apa kadang tu kiai besar kalau menemui tamu kecil kan, tidak kita kan santri ditemui
sambung, ya Allah, senang sama kami. Jadi kita tuh senang. Jadi kita kalau ke sini mampir pun tidak ada. Kalau saya tidak tempat lain di sini, karena kita santri orang Israel, kayak kiai besar, muka, dia mau. Tapi orang itu luar biasa. Enggak pernah mandang mau besar atau begitu. Jarang dan bukan orang lain seperti itu. Kiai. Pondoknya bagus, tapi bukan. Dingin, dia pondoknya di lereng dulu. Boleh bapak ibu yang tak suka di Aceh, Mondosan, ya Mondosan ini. Pondoknya tak kuat, kita biasa panas. Sampai sana menggigil. Wih, airnya kayak air kulkas. Air sana tegang mana? Dia untuk WC lah. Air dingin, ya, bagi kita. Bisa dipulih. Jadi kami banyak yang tadi ini bisa bangsa ya. Dan termasuk hubungan dengan perempuan tak sedia anak kecil. Cerita Ilasobi akan melalui apa yang maktab anak kecil. Nah, ini tadi ada sebutkan. Jika dia tidak mau ke sekolah, illa biwaqtin, kecuali dengan janji, au waqidin atau dengan ancaman, au tahwifin atau ditakut-takuti. Kadib, dibohong, karena tadi kami bahas, itu boleh maunya anak kecil. Mau sekolah, mau tak sekolah, mau belajar, mau misalkan, tidak apa. Nanti sekolah dia, sekolah dia. Walaupun anda yang tidak sekolah, mungkin juga dia terpanjang. Cuma bahasa itu kita lebih-lebihkan agar anak ini takut ya, atau dikasih janji. Kalau kau jauh satu, tak berangkat kayak jauh. Nah, adalah kalau kan semangat tu kan, jualan tu ya, dengan ASEAN apa, diubah jadi apa bukan kau. Dalam rangka untuk menyenangkan anak kecil. Nah, ya, kalau yang kami akbar ada yang kita bukan kami dikatakan itu bahwa hari itu dicatat sebagai bohong. Tapi walau tinggalkan tiba-tiba, nanti bohong yang diperbolehkan juga. Kad yuktab wa yuhasab, terkadang dicatat, dihisab, wa yutalab bitaslihi qasdihi, dan dia dituntut dengan tujuan baiknya, summa yuf'alu, kemudian dia dimaafkan. Seperti yang aku tadi. Jadi bohong ini apakah dicatat dosa atau tidak? Ulama terbagi menjadi dua. Ya, pendapat pertama mengatakan tidak dicatat, karena tujuannya apa? Pendapat kedua mengatakan dicatat, tapi nanti ditanya kamu kenapa bohong? Nah, karena kalau tujuannya baik kan dicatat semua mereka. Bohongnya tujuannya apa? Baik, tujuannya baik. Nah, maka nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dalam acara kita ada bohong kan? Acara mulai dimudahkan jam 7, tapi dimulai jam 8. Bohong begini, bukan bohong. Karena kalau orang Pontianak ini biasa ngeler. Ini apa namanya? Ngeler kan? Jam 7 datang jam 8. Nah, kan? Jam 7 datang jam 8. Kita sudah jam 8, yang mulai jam 9. Nah, kadang boleh, kenapa? Ada masalah banyak. Jika menyangkut masalah banyak, itu diperbolehkan. Baik, ini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Mau tanya. Kalau orang datang ke masjid berdan, dia pinjam uang 500 gitu, dia bilang ada Ustaz, saya kasih uang 50 pun, gimana Ustaz? Jika makanya tadi ya, boleh nggak kita berbohong dalam bab ini? Lihat dulu, kalau ada orang utang pada kita, lebih manfaatnya jika ada masalah, seperti yang disebutkan awal. Ada masalah. Masalahnya apa? Orang ini tak bisa pinjamkan duit. Kalau dipinjamkan duit, maka dia kabur. Sementara anak punya anak istri yang harus dinafkahi, ya kan? Itu kan masalahnya. Nah, untuk mencapai masalah itu, ada dua cara. Bisa dengan cara bohong, bisa dengan cara jujur. Tadi kan kita lihat. Kalau misalkan bisa dengan cara jujur, maaf, ya, aku tak mau pinjamkan. Kalau susah pinjamkan, dia tak tersinggung, dia tak mau. Maka haram kita bohong. Tapi kalau dia tak bisa, orang ini jadi oke. Kalau ada bilang ada pinjamkan duit kepada dia, nanti dia marah, akhirnya tersinggung, akhirnya jadi ribut, akhirnya jadi galak. Maka kita mau ada bohong. Bohongnya ada masalah. Ya, tidak apa-apa kita pinjam satu orang, tapi anak istri yang lebih wajib kita lakukan itu sama. Insya Allah.
Jadi bapak nggak mau pinjamkan, itu masalahnya. Lihat dulu, untuk mencapai masalah ini bisa dengan cara bohong atau jujur. Kalau bisa dengan cara jujur, bapak wajib mendahulukan jujur. Aku dari duit, tapi aku jelak jangan kau ini. Orang berkali-kali atau mungkin dari orang lain bilang kau ini susah. Tapi kalau dari bapak mungkin ada orang takut, jaga perasaan, jaga datang, kan? Tentang kayak maaf lah, nggak ada begini, ada itu nggak apa-apa. Seperti yang sampaikan di awal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Udah isya ya? 18 juga jam berapa? Pendapatnya seorang wanita tidak suka mencari orang lain. Merame itu ya, tidak suka. Dia itu yang utama. Tidak suka mencari orang lain. Tidak boleh. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita akhiri. Ya. Dan yang terakhir kita tambah sedikit, termasuk bohong yang tidak diperbolehkan jelas berbohong atas nama agama. Tidak boleh. Jangankan beralih mu'amidan boleh terbohong adahu tidak nama. Siapa yang berdusta atas nama kepada Nabi, maka dia siap-siap duduk di dalam neraka. Termasuk dosa gede, dosa besar, dusta atas nama agama. Termasuk dusta atas nama agama, bawa-bawa nama Allah, sumpah demi Allah, bukan saya yang melakukan. Ada dia. Ini termasuk dusta juga, dosa gede, jadi tidak boleh. Atau bawa hadis palsu, namanya hadis maudhu. Hati-hati Bapak Ibu menyebarkan hadis maudhu, itu ancaman berat, dosa gede. Jadi tadi kita misalkan juga share. Padahal itu hadis itu malam ini akan masuk satu Rajab. Siapa yang menyampaikan satu Rajab, maka Allah akan macam-macam lah. Gimana tadi kan? Disewa ya. Ya, kenapa cuma di akhir baru masuk? Kita sudah masuk Rajab, tidak boleh. Nah, jadi hendaknya kita hati-hati dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan apalagi sekarang zaman fitnah, zaman medsos. Ya, banyak sekali perdebatan, banyak sekali diskusi. Jadi mereka itu yang penting menang, akhirnya banyak menyampaikan riwayat palsu. Jadi bapak jangan terkecoh orang ngomongnya jauh gitu. Ternyata setelah dicek nggak ada. Ya kan kalau debat kan nggak mungkin bawa kita. Kamu beri ngomong, ngecek kita kan nanti udah selesai. Siapa yang mau nonton sesi 2 lagi kan? Yang penting sesi 1 kita menang dulu. Nah ini haram, ancamannya berat, ancaman besar. Hindari perdebatan jika memang kita bukan ahli dalam perdebatan. Baik, ini saja kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri video malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.